Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnamasari akan menjelaskan materi tentang etika profesi terkait penggunaan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Di mana etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Seorang profesional teknologi informasi tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan. Seperti yang pertama yaitu untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. Yang kedua, user dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi penggunaan yang lain agar tercipta kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan sehingga adanya efek jerah yang dapat mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, etika penggunaan teknologi. Etika dalam teknologi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Selanjutnya yaitu hal yang diperhatikan dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, tidak memasuki sistem informasi lain secara ilegal. Yang kedua, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenakan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang ketiga, tidak mengganggu dan atau merusak informasi orang lain dengan cara apapun. Yang keempat, tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun elektronik. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, dampak pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat. Pemanfaatan informasi, baik benar atau salah, untuk mengendalikan hidup manusia tanpa atau dengan disadari merupakan suatu akibat dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Begitu juga informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan salah persepsi terhadap yang menerima atau yang membacanya. Profesi di bidang teknologi beserta kode etik. Software atau web developer tugasnya meliputi riset, menentukan desain sebuah software, serta mengimplementasikannya sampai pada proses pengujian software maupun sistemnya. Yang kedua, UI atau UX designer bertugas bagaimana membuat sebuah produk yang sudah dibuat nampak menarik oleh mata. Yang ketiga, security analyst memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sistem keamanan jaringan komputer di sebuah perusahaan maupun instansi. Yang keempat, data analis tugas utama data analis beragam dan selalu berkaitan dengan data. Mulai dari proses pengumpulan data, mengelola sebuah data, hingga menganalisis sebuah data yang telah terkumpul maupun yang berupa mentahan. Hardware engineering bertanggung jawab pada pemeliharaan perangkat keras yang digunakan. Beberapa tugas penting yang dilakukannya antara lain mengkonfigurasi perangkat keras dalam komputer. Adapun kode etik penggunaan internet yang pertama yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras. 3. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Dan yang terakhir yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum atau ilegal positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.